Di ibadah kelima ini saya akan khotbah tentang lahir dalam kesederhanaan. Kita tahu bahwa momen kelahiran Yesus Kristus, malaikat itu tidak hanya mendatangi Yusuf, Maria, tapi malaikat juga mendatangi gembala-gembala di padang. Yang menjadi tuan rumah untuk Yesus lahir justru para gembala di padang. Dalam Lukas 2, ketika malaikat itu muncul di depan para gembala di padang, mereka sangat ketakutan. Dan kemudian malaikat itu berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-10, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Setelah malaikat-malaikat itu kembali ke sorga, para gembala itu berangkat ke Betlehem untuk melihat apa yang disampaikan kepada mereka. Dan ketika mereka kembali ke Betlehem, di ayat 16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Mungkin boleh ditayangkan gambar goa? Kurang lebih seperti ini, kalau Anda pergi ke Israel, Anda akan mengunjungi tempat yang namanya Padang Gembala. Di situ ada seperti ilustrasi tempat goa di Yesus dilahirkan. Nah, para gembala di Padang, mereka itu tinggal di goa-goa. Nah, ternak-ternak mereka tinggal bersama mereka di dalam goa. Karena ingat udara sangat dingin ya. Dan mereka tuh tinggal di bagian dalam dari goa. Dan kemudian para gembala dan keluarganya tinggal di sisi depan goa. Nah, saya ngebayangin gini. Tuhan kita yang empunya langit dan bumi. Raja segala raja. Ketika lahir ke dunia. Mengapa dia memilih tempat yang sangat sederhana di tengah-tengah orang yang sangat-sangat sederhana? Kenapa Yesus gak lahir di istana, lahir di antara raja-raja, di tempat yang lebih layak bagi dia, tapi kenapa justru Yesus memilih lahir di dalam kesederhanaan, di antara orang-orang yang sangat-sangat sederhana? Tadi saya cerita bahwa para gembala itu orang-orang yang sangat sederhana. Mereka cuma tinggal di goa bersama dengan ternak-ternak mereka. Jadi Anda bisa bayangkan domba bau mereka, mereka bau domba. Mungkin kalau kita, ogah satu mobil bersama dengan peternak kambing dan domba, betul nggak? Tapi Yesus lahir di antara mereka. Tuhan justru memilih kesederhanaan dan orang-orang sederhana untuk Kristus lahir. Mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini kita mesti punya yang namanya kesederhanaan hati. Supaya Yesus bisa lahir di hati kita. Kadang-kadang orang yang terlalu jelimet juga untuk percaya Tuhan. Dibutuhkan hati yang sederhana untuk percaya. Saya akan bahas 3 hal tentang kesederhanaan. Yang pertama, dalam kesederhanaan orang lebih rendah hati. Kita akan berkata, siapa saya? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dalam kesederhanaan, orang lebih rendah hati. Orang yang sederhana itu lebih terbuka sama sesamanya. Mereka enggak pilih-pilih, enggak pakai gengsi-gengsi. Beda dengan orang kaya, dengan orang tenar, dengan orang yang punya jabatan. Mereka biasanya lebih pilih-pilih teman, betul enggak? Makin kaya seseorang, makin terkenal seseorang, makin tinggi kedudukan seseorang, pasti udah milih-milih teman. Susah nggak kira-kira punya nomor teleponnya pengusaha kaya? Konglomerat di Indonesia. Susah nggak dapat nomor teleponnya? Susah. Susah nggak dapat nomor telepon menteri? Susah dong. Susah nggak dapat nomor teleponnya artis? Susah. Makin kaya, makin tenar, makin tinggi kedudukan, makin sulit disentuh. Tapi orang yang sederhana, mereka sangat terbuka. Saya kasih gambaran. Kalau Anda ke rumah orang yang sederhana, Anda nggak perlu pencet bel,
nggak perlu titip KTP di security. Anda bahkan nggak perlu basa-basi sampai harus ditanya dulu namanya siapa Bu. Tunggu sebentar ya Bu, ditanyain dulu ya boleh masuk apa enggak. Nggak perlu begitu. Kalau kita ke rumah orang sederhana, cukup bilang permisi, kita langsung masuk, langsung lesehan. Gimana Bang? Gimana kabar? Bener gak? Saya kan masuk-masuk keluar kampung. Ke rumah orang pedalaman, mau ketok di mana? Pintunya aja bambu, pintunya jauh di atas panggung. Kita masuk mah gak ada tutupnya. Langsung permisi Pak, duduk kita di terasnya. Kumaha damang, gimana kabarnya baik gitu kan. Udah langsung basa-basi gitu. Orang itu makin kaya, makin tenar, makin tinggi jabatan, makin susah disentuh. Kurang terbuka. Tapi orang yang sederhana, hatinya terbuka buat Tuhan bekerja. Tuhan suruh apa, gak banyak mikir. Sama orang juga ramah. Coba lihat, teman-teman waktu masih susah, biasanya lebih ramah. Kalau udah kaya rada bertingkah, setuju apa enggak? Dalam kesederhanaan ada kerendahan hati. Kenapa Yesus datangnya di tengah-tengah orang-orang yang sangat sederhana seperti gembala di padang? Soalnya kalau datang ke istana mungkin harus tinggalin KTP. Mungkin jalur apanya tuh diplomasinya panjang. Bicara apa sama kita? Apakah hatimu cukup sederhana untuk Tuhan bicara? Apakah kamu cukup rendah hati untuk mengakui kebesaran Tuhan? Untuk taat sama Tuhan? Hanya orang-orang sederhana yang mudah dipakai Tuhan. Orang-orang yang sok pinter tuh banyak tanya. Masa harus begini Tuhan? Masa harus begitu Tuhan? Orang yang sederhana tuh rendah hati, dia ngerti hidup ini punya Tuhan. You are my master, I am your servant. Be it unto me according to your word. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu orang yang rendah hati. Banyak orang pengen dipakai Tuhan tapi gak punya kesederhanaan dalam hatinya. Terlalu banyak liku-liku, terlalu banyak intrik-intrik. Jadilah orang yang sederhana, yang tulus, yang polos, yang ngandalin Tuhan. Dalam kesederhanaan dan kerendahan hati, orang lebih mengandalkan Tuhan. Kenapa orang susah lebih mengandalkan Tuhan daripada orang kaya? Saya kasih tahu. Karena mereka gak punya asuransi yang mahal kalau mereka sakit. Ketika mereka harus operasi, ketika harus cuci darah, pengobatan kanker. Saya kasih tahu, pakai BPJS gak semudah itu sayang. Real kan? Mereka berharap punya asuransi tambahan untuk cover pengeluaran mereka. Tapi gak semua orang sanggup beli asuransi kan? Apa kabar dengan orang-orang yang hanya bisa punya BPJS? Kami kan pelayanan jemaat, kami tahu. Cerita-cerita dari tim kami, pastoral kami, betapa sulitnya orang mendapat pengobatan yang layak dengan BPJS. Dan ketika mereka susah untuk berobat gak punya biaya, biasanya orang lebih ngandalin Tuhan sambil nangis minta mujizat Tuhan. Waktu orang mesti bayar uang kuliah dan uangnya gak ada. Waktu orang mesti bayar kontrakan dan uangnya belum cukup. Biasanya orang susah lebih sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Nah saya mau kasih tahu, ketika kita susah, kita doanya beda. Berbahagialah kalau hari ini Anda ngalamin kesusahan, Anda ngalamin tekanan, Anda ngalamin ujian. Karena di masa-masa inilah, saat-saat terindah, Anda akan ngalamin betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam hidupmu. Betapa dia membuktikan dia hidup dan dia setia. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, dia Immanuel. Orang-orang yang sederhana adalah orang-orang yang berbahagia. Karena mereka lah yang akan melihat kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Amen. Haleluya. Yang kedua, dalam kesederhanaan,
Orang tuh lebih mudah berbagi. Sedangkan dalam kekayaan orang mentingin privasi. Saya perhatiin orang-orang yang sederhana justru hatinya lebih terbuka untuk menolong sesama. Tapi orang-orang yang kaya belum tentu mau terima orang tinggal di rumahnya, biarpun rumahnya kamarnya banyak. Karena bicara kaya dan kedudukan dan ketenaran, orang akan jaga privasi. Gak boleh sembarangan orang tinggal di rumah mereka, apalagi datang ke rumah mereka gitu kan. Kami berdua nyicil rumah di pinggir jalan, di daerah murah di Kelapa Gading, yang namanya BCS. Orang Kelapa Gading pasti paham. Kami nyicil kantor Yayasan Tangan Pengharapan bertahun-tahun di rumah kami. Dan staf di Tangan Pengharapan, ada 13 orang tinggal di rumah kami. Dan anak-anak Tangan Pengharapan, tiap pulang sekolah makan siang di rumah kami. Berarti mereka hidup dari persembahan kasih yang saya dan Pastor Jojo peroleh dari khotbah. Nampung orang di rumah itu tidak mudah. Kita harus mengorbankan privasi kita. Rumah 5 kamar yang harusnya 1 untuk pegawai oke lah. 3 untuk anak saya dan 1 untuk saya sama Pastor Jojo kan gitu. Tapi yang terjadi kebalikan. 4:1. Kami berlima tidur sekamar, staf kami tidur 4 kamar. Plus ruangan di lantai 1 dijadiin kamar lagi 2. Saya masih ingat masa-masa itu, masa-masa indah. Kalau pagi hari semua berebutan mandi dan ke toilet, itu lantai 1 banjir. Kenapa? Pipanya kekecilan untuk menampung begitu banyak orang mandi di atas. Jadi sampai kita tuh pakai sedokan di lantai itu loh untuk buang airnya balik ke kamar mandi. Wah, itu masa-masa bahagia kami itu. Dan di kamar kami yang mungil, saya sama Pastor Jojo tidur di kasur di lantai ukuran 120 kali 200. Mesra ya? Bayangin gak kalau waktu itu aku gembrot? Pak Jojo tinggal tipis. Anak-anak saya, Chloe, Zoe, Axel masih kecil, tidur di ranjang kami ukuran 200 kayak 200 melintang begini 3. Zoe selalu rebutan maunya di sebelah mama. Baru Axel di tengah, baru Chloe di ujung. Kami tidur berlima, kamar kami kecil. Jujur ya, sampai hari ini pun, staf kepala asrama Tangan Pengharapan, kamarnya lebih besar daripada kamar anak saya. Kamar tamu di asrama Tangan Pengharapan lebih mewah daripada kamar kami. Rumah kami kecil sekarang. Tapi dulu ketika kami tinggal bersama-sama, satu rumah, itu gak ada privasi sama sekali. Ruangan kami yang harusnya itu jadi kamar, itu jadi kantor. Meja makan 1, itu dipakai buat anak saya bikin PR, buat makan, buat kami meeting. Bayangin. Ruang tamu kami jadi kantor kami. Saya sakit aja, tidur siang sebentar doang. Sakit kepala, pintu udah diketuk. Permisi Bu Heni. Gak ada privasi. Keluar masuk orang semua. Napas udah jigongnya baunya orang semua. Saking penuh rumahnya. Barang semua, kami kan jualan kaos sama batik. Gak ada gudang, taruhnya di rumah kami. Wah itu rumah udah gak tahu. Padahal kalau Anda tahu saya tuh sangat bersihan dan suka semuanya teratur. Tapi di masa-masa itu kayak Tuhan kasih kemampuan melewati semuanya gitu loh. Gak ada privasi-privasi, ini rumah kami, pergi semua, gak ada. Itu rumah Tuhan, Tuhan bisa pakai buat apa aja. Orang yang sederhana, itu punya hati gini, aku bisa hari ini semua karena Tuhan. Yang aku punya ini punya Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai biar Tuhan pakai aja. Berbagi sama sesama tuh jadi gak berat gitu loh. Karena kita orang yang sederhana. Kenapa orang kaya kalau punya coklat mahal di kulkas itu gak pernah dibagi ke pembantunya sampai expired kadaluarsa? Tahu gak kenapa? Karena berasa gini, ya coklatnya mahal dari luar negeri. Tapi kalau orang yang sederhana seperti kami ini,
Tidak ada apapun yang terlalu mahal untuk dibagi. Apapun yang kami punya, semua orang boleh rasa. Makanan di kulkas, buah di kulkas, coklat di kulkas, semua boleh makan. Jangankan staff. Teman anak saya ke rumah aja bisa buka kulkas. Sebegitunya ya kan. Kami selalu bagi apapun yang kami punya. Terima kasih buat yang kirim parsel-parsel tanpa nama. Saya bagi-bagi ke staff saya. Supaya semua dapat, semua sukacita. Kalau Anda punya hati yang sederhana, Anda pasti mau berbagi. Tidak mentingin privasi. Orang kaya bukanlah mereka yang punya rumah besar, tapi mereka yang punya hati yang besar. 1 Timotius 6 ayat 17-19 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Buat apa punya lebih kalau nggak suka berbagi? Buat apa kaya kalau nggak bisa jadi berkat buat sesama? Ingat, semua harta yang kita punya adalah kepercayaan dari Allah. Katakan amin. Lukas 12:48b berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kalau hari ini Anda diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan materi di dunia ini, Anda harus tahu ada tanggung jawab yang menyertai Anda. Anda harus bisa berbagi dengan sesama. Katakan sama-sama, aku harus jadi berkat. Yang terakhir, tadi yang pertama, kesederhanaan membuat orang rendah hati. Yang kedua, di dalam kesederhanaan orang lebih mudah berbagi. Yang ketiga, dalam kesederhanaan orang lebih bersyukur. Amsal 22 ayat 16b. Kita baca sama-sama. Memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Bukannya orang kaya gak suka dikasih hadiah. Tapi ayat ini menjelaskan, bagi orang kaya pemberian kita mungkin gak berharga. Karena mereka udah punya segalanya. Tapi bagi orang yang susah, pemberian kita sangat berharga. Saya kasih contoh. Di Amerika, harga produk-produk brand Coach itu murah dibanding di Indonesia. Saya tidak bilang murahan, tapi lebih murah dibanding di Indonesia. Saya kasih contoh. Tas Coach, saya cuma tahu dari orang ya, karena saya nggak pernah beli di sini. Minimal itu paling murah 6-7 juta katanya. Tas Coach yang kecil gitu. Berarti uang Amerika sekitar berapa tuh? 200-300 dolar? Lebih ya, 500 dolar lah ya katakan ya. 400-500 dolar. Nah, kalau Anda ke Amerika lagi sale, itu tas Coach dengan produk yang sama, itu jadi sekitar 200 dolar, 190 dolar. Separohnya. Murah ya. Seandainya saya mau beliin ibu-ibu sosialita tas Coach. Bawa pulang dengan bangga. Saya beli tas Coach yang bagi saya mahal, bener gak? Tapi bagi orang yang biasanya pakai Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Apalagi sih brand-brand gitu, aku gak gitu tahu. Hermes, kira-kira dikasih Coach bahagia gak? Kira-kira dikasih ke siapa tuh? Pembantunya. Pak, terlalu kasar Pak. Kan pendeta yang ngasih Pak. Masa dikasih ke pembantunya? Paling gak Bapak bilang gini lah, dikasih anaknya Bu Heni. Wah, masih terhibur saya. Bukannya saya bilang pembantu gak berharga. Tapi kenyataannya gini, buat orang kaya pemberian kita jadi gak ada nilainya. Karena dia mampu beli yang lebih mahal dari itu. Bisa paham arti firman Tuhan? Amsal 27 ayat 7 bilang gini. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Bisa kebayang gak?
Orang tuh kalau lapar gak bakal milih-milih makanan. Lagi susah Bapak Ibu, makan tahu tempe berdua, rasa steak. Begitu udah kaya, makan ayam ngeluh. Ayam lagi. Betul gak sih? Dengar baik. Firman Tuhan ngajarin kita, memberi hadiah kepada orang kaya tuh gak berguna. Pemberian kita kurang berarti bagi mereka. Tapi pemberian yang sederhana kepada orang susah itu sangat berharga. Saya balik coba saya kasih tas coach itu ke staff saya yang kerja di kantor ICI atau YTP. Berharga gak itu? Makasih banyak Bu Heni, I love you mentok. Dibeliin tas Tory Burch gitu. Yang harganya sekitar kalau uang Indonesia 3 juta gitu. Bahagia gak kira-kira? Anda kalau jadi staf saya tuh pasti kecipratan yang gitu-gitu. Saya dikasih orang, saya gak pernah pakai buat saya sendiri. Saya lihat di rumah saya udah punya. Jadi saya dikasih orang, saya tunggu orangnya pergi. Nanti saya kasih ke staf saya yang ini. Saya kasih staf yang itu. Buka lemari, mana lagi yang bisa dibagi. Saya baru beli nih, baru pakai tenteng dengan bahagianya. Terus saya lihat, kok dia nentengnya kain sih? Terus saya tanya, kamu mau tas saya? Mau Bu, ya udah nih ambil aja. Lah, ibu punya barang bagaimana? Pakai kantong plastik, sini kresek. Dompet saya, handphone saya, semua taruh kresek. Tas saya dibawa sama staf saya. Sering kayak begitu. Saya tuh bahagia banget ketika pemberian kita. Saya kan gak mampu beli yang mahal-mahal, bener gak? Tapi pemberian saya yang segitunya tuh buat dia sangat, makasih banget loh Kak Heni, aduh baik banget sih. Aduh kayak gimana sih gitu. Pernah ngerasain itu? Makanya saya saran gini, kalau ngasih orang barang tuh jangan asal-asalan. Kasih yang terbaik. Jangan beli tuh karena murah, beli karena berkualitas. Jangan beli tuh yang ceban dapat 2 gitu. Goban dapat 3 gitu, jangan. Saya mau kasih tahu, nggak ada artinya buat orang susah juga. Dijadiin keset lo gue bilangin. Beli tuh yang bagusan dikit. Ketika Anda kasih sesuatu yang berharga sama orang yang gak mampu beli, saya kasih tahu, itu nilainya luar biasa. Mereka akan sangat menghargai dan Anda yang memberi pun diberkati. Katakan amin. Tapi kalau Anda kasih dia barang yang dia bisa beli sendiri, gak ada artinya buat dia. Ibu beliin saya kaos Goban dapat 3, 50.000 dapat 3. Saya beli yang 100.000 satu Ibu. Bahkan yang 150.000 satu. Kaos Positif by YTP. Saudara harus tahu bahwa orang yang sederhana itu lebih murah hati, saya perhatikan. Dan mereka juga lebih bersyukur. Dikasih apa-apa tuh terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih terus. Saya kalau berkatin orang yang ngomong terima kasihnya banyak banget tuh saya demen. Jadi saya kasih duit terus. Soalnya saya demen dia ngomong terima kasihnya banyak. Kayak berasa berarti gitu loh. Kayaknya gue cuma ngasih 500.000, kok dia senengnya sampai yang kayak ketimpa 500 juta gitu loh. Anda pernah gak ngalamin itu? Bahagia gak ngasih sesuatu ke orang yang sangat menghargai? Yang bersyukur? Saya kasih tahu, Tuhan pun sama. Tuhan tuh suka sama orang-orang yang sederhana. Karena pemberiannya jadi berharga. Orang-orang yang ketika mereka mau makan aja susah. Begitu Tuhan kirim berkat, ada yang ngirim ayam bakar parsel Natal. Mereka tuh langsung yang berdoa, Tuhan terima kasih keluarga kami bisa makan enak malam ini. Tuh Tuhan di sorga nangis. Apakah hari ini Anda masih bersyukur? Atau udah biasa makan Korea yang mahal? Udah gak terlalu bersyukur lagi makan steak? Saya mau kasih tahu, bisa makan itu anugerah. Apapun makanannya. Dan tapi terlebih berkat kalau kita bisa berbagi. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam terjemahan aslinya dikatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. It is more blessed to give than to receive.
Artinya gini, kalau Anda tuh bisa berbagi, Anda tuh diberkati. Karena hanya orang yang punya lebih yang bisa berbagi. Katakan, it is more blessed to give. Terlebih berkat memberi. Jangan cuma suka maunya diberkati. Saya akhiri. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Katakan amin. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Percayalah, kalau Anda adalah orang-orang yang suka berbagi sama orang, Anda tidak akan pernah kelaparan, Anda tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan selalu menyediakan apapun yang Anda butuhkan. Bahkan Tuhan sanggup melimpahkan segala kebaikannya dalam hidupmu. Melampaui apapun yang kau doakan maupun pikirkan. Karena Tuhan kita pemurah. Dan dia senang lihat anak-anaknya yang murah hati. Amen. Saya akhiri. Mari miliki kesederhanaan hati. Karena Yesus lahirnya dalam kesederhanaan. Hati yang sederhana. Bicara soal kerendahan hati. Hati yang terbuka. Untuk mau berbagi dengan sesama. Dan kerendahan hati untuk mau dipakai Tuhan. Miliki kemurahan hati. Dan hati yang selalu bersyukur. Syukurilah setiap berkat Tuhan. Yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Baik buruk keadaanmu. Bersyukurlah. Karena Tuhan kita setia. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga. Terima kasih sudah jadi teladan buat kami. Bahwa Engkau lahir dalam kesederhanaan. Biarlah kami juga tidak selalu mengejar kemewahan. Tapi kami mengerti bahwa di dalam kesederhanaan kami belajar mengandalkan Tuhan. Di dalam kesederhanaan kami lihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berikan hati yang sederhana. Yang mau terbuka untuk Tuhan bekerja. Yang mau berbagi dengan sesama. Dan yang mau selalu bersyukur. Apapun keadaannya. Berkati umat-Mu, hamba-Mu percaya. Di hari Natal ini. Ada hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada setiap mereka. Apa yang mereka tidak pernah pikirkan. Apa yang mereka tidak pernah lihat. Apa yang mereka tidak pernah dengar. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati mereka. Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka tidak pernah kekurangan. Mereka akan senantiasa berkelimpahan. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.